Misteri kematian ibu dan anak yang jasadnya dibuang di kolong jembatan Susukan Tol Semarang Solo terkuak. Pelaku pembunuhan ibu dan anak tersebut ternyata kekasih korban sendiri. Korban dan pelaku sudah saling kenal sejak Oktober tahun lalu. Pemirsa, selain kasus pembunuhan ibu dan anak di Semarang selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Lovia Nadia. Mengaku sebagai dukun, seorang warga di Jepara, Jawa Tengah mencabuli pasiennya hingga berulang kali. Untuk memuluskan niat bejatnya, tersangka mengelabui korban dengan cara-cara ritual. Beginilah suasana saat penangkapan tersangka pencabulan yakni S oleh petugas Satreskrim Polres Jepara, Jawa Tengah. Pelaku ditangkap setelah ada laporan dari korban. Dalam aksinya, pelaku mengaku sebagai dukun yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Setelah korbannya terpedaya, pelaku langsung meminta korbannya untuk mengikuti ritual penyembuhan. Saat menjalankan ritual tersebutlah pelaku mencabuli korbannya. Aksi pencabulan dilakukan berkali-kali terhadap korban dengan dalih proses ritual penyembuhan. Sebelumnya korban sempat menolak, namun pelaku mengancam korbannya. Dan setelah mandi kembang, tersangka meminta korban untuk berhubungan layaknya suami istri. Hingga kejadian tersebut terjadi berulang kali. Di mana apabila korban tidak menuruti dari kemauan si tersangka, korban diancam bahwa rezekinya tidak lancar dan hartanya akan hilang. Sebagai barang bukti, polisi mengamankan peralatan saat ritual berupa 2 ikat tangkai padi, 1 butir kelapa, 1 botol air mineral, 2 bungkus bunga, serta sebuah gayung. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 289 KUHP dan pasal 285 KUHP tentang pencabulan dan pemerkosaan dengan ancaman hukuman hingga 12 tahun penjara. Satuan Reserse Narkoba Polres Mandailing Natal, Sumatera Utara menggerebek sebuah rumah yang diduga dijadikan tempat transaksi dan pesta narkoba sesama pengedar. 4 pengedar yang tengah menggelar pesta sabu tak berkutik saat dibekuk polisi. Mendapat informasi masyarakat, anggota Satres Narkoba Polres Mandailing Natal langsung bertindak menggerebek sebuah rumah kontrakan di Desa Sinunukan 3 yang diduga dijadikan tempat transaksi dan pesta narkoba. Dari penggerebekan ini, 4 orang yang berada di dalam rumah yang tengah menggelar pesta sabu ini diamankan petugas. Para pelaku yang diamankan RM, AG, LM, dan EG diketahui merupakan pengedar sabu di lingkungan tempat tinggal mereka masing-masing. Total dari tangan para pelaku diamankan 15 gram sabu lengkap dengan timbangan elektrik, plastik klip, serta sejumlah uang hasil dari menjual narkoba. Yang ditemukan Pak dari tersangka inisial LG, ini ada 1 buah kotak plastik merek Selection yang berisikan 3 bungkus plastik klip transparan diduga berisi narkotika jenis sabu. Selain 4 tersangka, dalam operasi Antik Toba 2022 kali ini, polisi juga berhasil mengamankan 3 bandar ganja dengan barang bukti 5 kg ganja dalam paket besar dan kecil. 7 tersangka bandar dan pengedar narkoba ini terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Warga di Kecamatan Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah menemukan jasad yang sudah menjadi tengkorak di bawah jembatan tol Semarang Solo. Tak jauh dari jasad pertama, polisi juga menemukan jasad lain diduga anak korban.
Beginilah proses evakuasi tengkorak seorang wanita di bawah jembatan tol Semarang Solo, Pudak Payung, Kecamatan Banyumanik, Semarang. Tak jauh dari tengkorak korban pertama, ditemukan juga tengkorak anak kecil yang ternyata anak korban. Tangis histeris keluarga korban pecah usai memastikan jasad yang sudah menjadi tengkorak. Wanita muda di kamar mayat RSUP Dr. Karya di Semarang adalah anaknya, Sweta Kusuma Gatra Subardia, 32 tahun yang bekerja sebagai perawat. Bahkan ayah korban jatuh pingsan. Sweta merupakan janda 2 anak. Anak pertama diasuh oleh kakeknya, sedangkan Fauzan anak kedua dititipkan kepada calon suami di Lasem, Jawa Tengah. Dari hasil pemeriksaan awal, diduga korban tewas karena dibunuh. Kepastian ini diperoleh dari hasil visum pada leher korban terdapat tanda kekerasan, yaitu bekas cekikan. 1 hari usai penemuan jasad kedua korban, polisi berhasil menangkap pelaku, yakni Doni Christian Eko Wahyudi, 31 tahun, warga Lasem, Rembang, Jawa Tengah, di wilayah Semarang tanpa perlawanan. Jadi untuk motifnya dapat kita sampaikan bahwa korban cemburu yang dibandingkan dengan laki-laki lain. Kemudian tersangka ketakutan adanya ditanya mengenai keberadaan anaknya. Itu motif yang pertama. Kemudian dari perkara ini terjadi 2 tempos dan 2 lokus. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman maksimal hukuman mati. Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah telah melakukan pemeriksaan terhadap kerangka seorang warga negara asing asal Spanyol, Mario Lobet Esteban. Diketahui kerangka dan jaringan lunak pada tubuh korban telah mengalami mumifikasi. Pihak RSUP Sanglah Denpasar telah melakukan pemeriksaan terkait penemuan kerangka WNA asal Spanyol di kediamannya di Wisma Nusa Permai, Nusa Dua Badung. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada tulang tengkorak dan gigi, kerangka diperkirakan berumur antara 50 hingga 70 tahun. Tak ditemukan bekas tanda kekerasan pada kerangka yang diperkirakan meninggal sekitar tahun 2015-2016. Antropometrik, bahwa kalau dilihat dari tulang-tulang yang ada, arsitektur tulang itu kasar. Kemudian dari parameter yang ada di tulang tengkorak dan tulang pelvis, jadi jenis kelamin daripada kerangka ini adalah laki-laki. Untuk ras itu kita mempergunakan ukuran-ukuran indeks ras dari kepala dan juga dari postkranial. Jadi dari indeks ras, cephalic indeksnya, dari indeks ras dari kepala, itu menunjukkan bahwa ras daripada rangka ini adalah Caucasian, jadi Eropa Amerika. Masalah umur itu kita tentukan berdasarkan penutupan sutura, jadi sambungan tulang itu kita ukur, dan juga dari pertumbuhan gigi. Nah itu jadi umur yang didapatkan itu adalah antara 55 sampai 70 tahun. Sebelumnya kerangka lengkap warga negara Spanyol ditemukan di kediamannya di kawasan Nusa Dua Badung, Bali. Tulang belulang korban ditemukan pertama kali oleh anak angkatnya, Anang Firdaus, yang menyenguk ke rumah setelah diminta korban melalui mimpi. Warga Desa Limbong dihebohkan dengan penemuan sesosok jasad yang mengapung di aliran Sungai Sembulu. Tepatnya tak jauh dari jembatan Desa Limbongan, Kecamatan Gantung, Belitung Timur. Belum bisa dipastikan penyebab kematian korban. Warga Desa Limbong, Kecamatan Gantung, Belitung Timur, Bangka Belitung geger dengan penemuan jasad yang mengapung di sungai. Awalnya jasad ditemukan oleh warga bernama Wisnu. Ia mengira sesuatu yang mengapung tersebut adalah kaos bekas. Namun Wisnu merasa aneh dengan bentuk kaos yang mengapung tersebut, kemudian melaporkan hal itu ke petugas setempat. Wisnu juga menjelaskan tak jauh dari lokasi kejadian juga ditemukan 1 unit motor yang diduga milik korban. Awalnya cuman curiga aja kan, nggak tahu, nggak dapat pastikan itu memang orang atau apa kan ya. Nah terus kami naruh curiga baru ngabar orang kan. Tiga belum sempat ngedekat Belum berani kan.
Usai penemuan, petugas dibantu warga mengevakuasi jasad tersebut ke RSUD Belitung Timur untuk diotopsi. Dari penyelidikan sementara, jasad tersebut merupakan seorang laki-laki bernama Yohardi, warga desa Jangkar Asam. Korban terakhir meninggalkan rumah untuk bekerja sebagai penambang di desa Lilangan pada 16 Maret lalu. Pelaku pembunuhan bos toko kasur di Nganjuk, Jawa Timur ditangkap lantaran sakit hati dan gaji tak kunjung dibayar. Pelaku yang merupakan sopir korban tega membunuh bosnya. Pria berusia 28 tahun ini diperiksa intensif oleh petugas Satreskrim Polres Nganjuk. Diduga telah membunuh bosnya. MYS ditangkap di rumahnya di Kecamatan Tanjung Anom, Nganjuk. MYS merupakan sopir korban tega mengakhiri hidup bosnya. Pelaku sakit hati lantaran sering dimarahi dan gajinya tak dibayar korban. Pelaku membunuh korban dengan senjata tajam di tempat persewaan garasi mobil. Usai membunuh, pelaku mencuri harta korban diantaranya laptop, ponsel, dan uang tunai 6 juta rupiah. Mobil pick-up korban pun dibawa kabur dan dijual kepada seorang penadah di Blitar seharga 14 juta rupiah. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman 15 tahun penjara. Yaitu adanya rasa sakit hati, ingin balas dendam karena perlakuan dari korban yang kurang kooperatif lah ya, atau sering memarah-marahi korban, kemudian sering menyuruh korban bekerja sampai larut malam, kemudian bahkan ada beberapa kewajiban korban seperti membayar gaji dan sejenisnya itu tidak dipenuhi oleh korban, sehingga korban pelaku merasa sakit hati. Warga sekitar Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, gempar dengan tewasnya seorang pria. Korban bernama Bobby Yong diketahui sebagai pemilik toko kasur di Nganjuk. Jasad korban ditemukan di tempat persewaan garasi mobil. Korban dibunuh pelaku di tempat persewaan garasi mobil. Sebelum kejadian, pelaku dan korban memarkirkan kendaraan di garasi ini. Saat itulah korban membunuh dengan senjata tajam yang dibeli secara online. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk. Seorang pengemudi ojek online ditemukan tewas di kamar mandi rumahnya di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Saat olah TKP, polisi juga menemukan uang juta rupiah yang bertebaran di lantai. Warga perumahan Genio 2 Kelurahan Gabek 2 Kecamatan Gabek, Pangkal Pinang, Bangka Belitung digegerkan dengan penemuan jasad seorang laki-laki yang berprofesi sebagai sopir ojek online. Saat ditemukan di dalam kamar mandi rumahnya, kondisi jasad sudah membengkak serta mengeluarkan bau tidak sedap. Korban bernama Engki, 46 tahun, warga asal Bangka Barat, belum lama menetap di Pangkal Pinang. Polisi juga mendapati uang dengan berbagai nominal bertebaran di lantai dengan jumlah jutaan rupiah. Jam 4:30 itu salah satu warga di sini dan petugas bekerja di sini di Genio ini ngebel Pak RT. Pak RT katanya, tolong Pak RT datang secepatnya, di sini ada masyarakat itu satu rumah itu dicurigakan, itu aja kata-katanya. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban. Diperkirakan korban meninggal 4 hari sebelum ditemukan. Satuan Reserse Kriminal Polres Semarang mengidentifikasi jasad pria bertato yang ditemukan mengambang di aliran Sungai Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dugaan sementara pria berinisial R asal Madiun, Jawa Timur itu tewas dibunuh. Warga Dusun Mengkelan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah menemukan jasad seorang laki-laki yang tersangkut tanaman eceng gondok di Sungai Tuntang. Jasad korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Semarang untuk diotopsi. Dari hasil penyelidikan sementara, petugas Satreskrim Polres Semarang berhasil mengidentifikasi jasad korban. Korban berinisial R, pria asal Madiun, Jawa Timur. Belum dapat disimpulkan penyebab pasti tewasnya korban, namun diduga korban dibunuh berdasarkan temuan polisi berupa tas merah yang berisi batu, diduga untuk pemberat agar jasad tenggelam. Dan kita menemukan satu buah ransel warna merah dan putih, itu berisi 2 bongkah batu. Nah, dari temuan ini memang ada indikasi ke arah pembunuhan, tapi sambil menunggu itu valid akan kita laksanakan otopsi yang saat ini atau siang ini sedang kita laksanakan di Rumah Sakit Bayangkara Semarang. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus ini untuk mengungkap pelaku pembunuhan sadis tersebut.
Beragam kasus kejahatan kerap terjadi, pelakunya bisa saja orang dekat. Dari kasus yang baru saja kami tayangkan, sudah seharusnya masalah diselesaikan dengan hati yang dingin, tanpa emosi, agar tidak merugikan orang lain. Usai jeda, kami akan hadirkan kasus-kasus seputar pencabulan dan pelecehan terhadap anak di bawah umur. Tetaplah di Realita.